Kalau di kandang sampean masih sering terjadi kematian pada ayam atau ayam sampean pada sakit, berarti ada yang salah. Bagaimana cara mengantisipasi dan membunuh kuman, bakteri, dan virus yang menyebabkan ayam sampean sakit dan mati? Simak video ini sampai akhir. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak dan masih bersama saya di sini, CEO Baper. Di video kali ini saya akan bersharing tentang bagaimana membuat kandang kita steril dari virus, bakteri, jamur ya, atau sumber-sumber penyakit di kandang ayam kita, membunuhnya 99% bosku ya. Tetapi ada beberapa poin penting yang perlu sampai simak di video ini sampai akhir. Untuk itu, kalau sampai suka videonya silahkan di like dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku, sebelum kita lanjut, tak lupa mumpung masih suasana lebaran Idul Kurban, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga di tahun 2026 ini adalah tahun kebangkitan buat kita para peternak, terutama peternak ayam kampung. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita memahami dulu apa yang menjadi penyebab dari ayam kita yang mati, ayam kita yang sakit, tiba-tiba kurus, tiba-tiba lumpuh. Sampai ngalamin nggak kejadian seperti ini? Ayamnya yang tadinya sehat tiba-tiba nggak mau makan, kemudian makin kurus. Bukan hanya makin kurus, akhirnya lumpuh dan akhirnya berujung pada kematian. Komen di bawah kalau sampean masih mengalami hal yang seperti ini. Dan di video ini saya akan tunjukkan caranya untuk meminimalisir angka kematian di kandang sampean. Angka yang sakit, baik itu yang sakit maupun yang mati. Karena sesuai dengan pengalaman yang ada di kandang Bakal Peternak, alhamdulillah bos, dari kurun waktu 2025 kemarin ya, 2025 ini bulan Mei akhir ya, mulai dari Juni sampai menuju ke Mei 2000, di penghujung Mei 2026 ini, alhamdulillah kematian di kandang Bakal Peternak itu ada 14 ekor dari, kalau mau ditotal ya, dalam kurun waktu 1 tahun ini populasinya sekitar 400-an. Alhamdulillah hanya 14 ekor saja yang mati. Itu pun matinya karena kemarin di sini belum ada lantai, masih langsung ke tanah ya. Nih videonya. Jadi posisi masih langsung ke tanah. Alhasil walaupun sudah rutin steril kandang, tapi tetap bakteri koksi itu merebak, jadi kalah. Nah, tetapi setelah melalui perbaikan, alhamdulillah kemarin secepatnya ditangani. Alhamdulillah hanya 14 ekor saja korbannya. Itu pun menurut saya sudah termasuk banyak. Tetapi di luar daripada kasus koksi atau berak darah yang terjadi pada waktu itu tidak ada kasus-kasus lain bos. Alhamdulillah hanya kemarin ada yang 1 ekor dari DOC cacat, kemudian saya pelihara sampai 3 bulan. Akhirnya mau tidak mau saya harus relakan karena memang sudah jemplang sekali kakinya ya, sudah posisi jemplang sekali, sudah tidak bisa tertolong. Oke, jadi tema pembahasan kita kali ini adalah semprot kandang, yaitu melakukan sterilisasi kandang ayam kita menggunakan pemutih pakaian ya, menggunakan pemutih pakaian. Saya nggak nyebutkan merek karena kita nggak di endorse ya. Jadi kita menggunakan pemutih pakaian untuk melakukan metode sterilisasi kandang atau memproses desinfektasi ya, dengan menggunakan desinfektan pemutih pakaian. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bos, karena pemutih pakaian ini
adalah desinfektan kimia yang sangat keras. Jadi ini perlu sampean perhatikan. Jadi jangan asal pakai, jangan asal semprot. Kenapa? Karena ini kalau sampean salah dosis, kemudian salah cara penyemprotan, maka ujung-ujungnya bukan virus yang sampean bunuh saja, tapi bukan saja virus yang sampean bunuh, virus bakteri saja, tetapi ayam sampean juga ikut semaput nanti ya. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan ulas, bosku. Ya, tapi yang sebelumnya yang perlu kita ketahui dulu kandungan dari pemutih pakaian. Kenapa sih kok pemutih pakaian ini bisa digunakan untuk semprot kandang? Ini yang kadang menjadi bahan pertanyaan. Bahkan saya masih ingat ya, 7-8 tahun yang lalu ketika awal di bakal peternak ini, banyak sekali yang bertanyakan kok semprot kandang pakai pemutih pakaian, ya kan? Apa dasar ilmiahnya, apa alasannya? Jadi di sini saya uraikan penjelasannya, bos ya. Pemutih pakaian yaitu natrium hipoklorit. Ini adalah senyawa kimia yang memiliki kandungan desinfektan yang sangat kuat dan paling efektif membunuh hampir semua jenis bakteri, virus, dan jamur. Selain itu juga sangat ampuh membersihkan sisa-sisa organik. Jadi sisa-sisa organik itu yang seperti ini, bos. Sisa-sisa organik itu baik yang di wadah minum ya, nih di sisa-sisa wadah pakan yang belum termakan ayam, ini adalah yang dimaksud dengan sisa-sisa organik. Tuh yang seperti itu biasanya kan mengandung bakteri tuh, bos. Mengandung bakteri, sehingga kalau itu masuk ke tubuh ayam, ini yang membuat ayam kita nanti menjadi sakit. Ini yang banyak tidak disadari peternak, bos ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan takaran semprot. Takaran semprot ini juga harus benar-benar terukur, bos, karena kalau sampai nggak terukur, ini yang saya katakan tadi akan menimbulkan resiko ke ayam sampean, terutama ya buat kandang yang masih ada ayam. Ini kan kebetulan nih sudah posisi kosong nih, bos. Sudah posisi kosong, banyak ayam yang sudah kita jual kemarin pada saat Idul Adha. Alhamdulillah ya, rezeki. Alhamdulillah permintaan dari end user kita, pelanggan bakal peternak, bahkan saya nggak bisa, hampir semuanya nggak bisa saya layani. Bahkan ada beberapa ayam yang menurut saya ya, saya sayang ya, tapi mau nggak mau saya korbankan, ya itu tadi, demi melayani pelanggan. Karena sekali lagi jangan sampai membuat pelanggan kecewa, karena pelanggan yang kecewa ini akan berefek domino, bos. Ini ada efek domino kalau kita mengecewakan pelanggan. Kenapa? Karena dia akan bercerita kepada orang lain lagi. Ya, jadi mau nggak mau ayam kesayangan saya harus saya relakan, saya jual. Ya, yang kemarin menghuni di sini saya jual. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk takaran dan komposisinya di sini adalah 1:10. 1:10. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya ini apa, mungkin nanti di video yang lain akan kita bahas, karena nanti akan semakin panjang video ini, bos. Takarannya adalah 1:10. Jadi kalau dalam 1 liter air kita menggunakan 100 ml pemutih, 900 ml 100 ml pemutih dan 900 ml air. Nah, jadi di sini saya menggunakan kurang lebih 2 liter air, kemudian 1 botol pemutih pakaian, kemudian diaduk ya. Kemudian kita semprot seluruh area bagian kandang. Seluruh area bagian kandang disemprot. Ya, terus timbul pertanyaan, kena wadah pakan minum kemudian kena ayam nggak apa aman? Aman, bos, selama itu hanya berupa percikan. Ya. Jadi di sini saya menggunakan penyemprot khusus. Penyemprot khusus kalau menurut saya sih sangat efisien ya, efisien di waktu, tenaga juga nggak terlalu repot karena jangkauannya lebih jauh, juga pokoknya lebih efisien aja lah ya, lebih enak dan lebih menghemat waktu, lebih cepat proses penyemprotannya. Ya, ini saya dilakukan berapa kali ya, bisa seminggu sekali, 10 hari sekali, artinya sebulan 3 kali. Kalau umpamanya durasi musim hujan sedang tensinya lagi tinggi,
musim hujannya ya mungkin ditambah menjadi 2 kali lipatnya atau bisa 4 hari sekali. Karena apa, penyebaran bakteri virus ini sangat mudah ketika kelembaban itu tinggi. Kelembaban ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Kemudian peringatan. Di sini ada beberapa peternak yang menggunakan metode ini. Itu memberikan beberapa peringatan, yaitu pastikan kandang kosong. Ya, walaupun kalau saya pribadi sih ya seperti yang sampean lihat ya. Saya walaupun ada ayamnya, saya tetap semprot, tetapi ya itu tadi, selama hanya percikan, kemudian juga dosisnya juga tidak berlebihan. Kemudian kena wadah pakan minum itu masih sejauh ini masih di level aman. Terus kedua, pastikan bahwa di sekitar lokasi kandang kita ini sirkulasi udaranya terbuka dan lancar, bos. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa di kandang bakal peternak kita menggunakan ini, kipas angin. Nah, kalau yang di sebelah sini ini kan angin masih terbuka dari sana tuh, bos. Masih terbuka dari sana. Alhamdulillah kalau untuk daerah sini aman sirkulasi udaranya. Cuman yang kadang bermasalah sirkulasi udaranya itu di daerah sini. Makanya saya butuh bantuan ini. Makanya jangan heran, ini kok ada kipas di situ ya. Berapa kali video tiba-tiba muncul aja, ada aja kipas di situ ya kan. Ya memang salah satu tujuannya itu pada saat saya semprot kandang itu sirkulasi udara harus lancar, bos. Supaya bau dari desinfektan yang kita semprotkan itu tidak meracuni ayam. Ya, ini yang perlu jadi perhatian dan peringatan buat sampean kalau sampean mau melakukan desinfeksi kandang ya. Menggunakan desinfektan berupa pemutih pakaian, karena memang selain baunya yang keras juga kandungannya keras, bos. Bayangin aja kalau ini penyemprotan ini kita rutinkan, kita sudah membunuh kurang lebih 99% itu ya, bisa efektif, sangat efektif membunuh virus bakteri. Nah, setelah kita melakukan penyemprotan pertama ya berupa desinfektan pemutih tadi, kemudian nanti dibarengi 5-10 menit berikutnya kita semprot lagi, yaitu metode pembilasan. Nih kalau saya, nggak tahu kalau peternak yang lain. Kalau saya biasanya saya lakukan pembilasan ulang. Pembilasan ulang di sini dalam artian pada saat 5-10 menit setelah desinfektan ini mulai bekerja, ya kan, sudah bekerja, kemudian membunuh bakteri virus yang ada di kandang kita, kemudian dilanjutkan dengan pembilasan. Pembilasan ini penyemprotan menggunakan air biasa saja. Penggunaan air biasa ini tujuannya untuk mengurangi bau atau aroma tajam dari pemutih pakaian yang kita semprotkan. Oke, bos. Sampai di sini kita sudah bisa pahami ya. Ingat, jangan sampai langgar aturan ini, bos. Ini benar-benar peringatan keras yang perlu sampean perhatikan. Jadi pertama pastikan dulu kandang dalam posisi kering, kemudian disemprot dengan pemutih. Biarkan 5-10 menit desinfektan ini bekerja. Selanjutnya lakukan pembilasan, penyemprotan ulang menggunakan air biasa. Ya. Tetapi yaitu tadi, perhatikan ventilasi karena dibutuhkan sirkulasi udara agar ayam tidak keracunan atau semaput. Kemudian peringatan keras yang kedua, ini yang benar-benar perlu sampean perhatikan. Di sini sampean nggak perlu sok pintar, nggak perlu merasa ahli di bidang kimia dengan cara mencampurkan pemutih pakaian dengan bahan pembersih yang lain, bahan pemutih yang lain, menggunakan pembersih lantai. Ya memang mereka punya cara kerja, daya kerja yang sama, efektif membunuh virus bakteri ya. Tetapi pencampuran bahan kimia ini ya bisa menghasilkan gas klorin atau kloramin yang sangat beracun ya, dan bisa berakibat fatal bukan hanya buat kita apabila tercium, bos, juga buat ternak kita. Ini jangan ikut-ikutan di sosial media, hati-hati ya, bos. Jadi jangan sok pintar, jangan merasa seperti ahli kimia kemudian mencampurkan pemutih pakaian dengan bahan-bahan merek lain, bahan-bahan seperti pembersih lantai dan lain sebagainya, kemudian tidak dengan takaran yang terukur. Maka saya bisa pastikan, bos, ini bukan hanya berakibat fatal buat sampean sebagai penyemprotnya ya, sebagai pelaku penyemprotnya juga berakibat pada objeknya, yaitu ayam kampung sampean. Ini peringatan yang kedua.
Jadi peringatan yang pertama saya ulangin. Peringatan yang pertama, pastikan sirkulasi udaranya. Perhatikan takarannya. Ya, ini yang pertama, takarannya dan kemudian sirkulasi udara di kandang sampean. Kalau nggak ada pakai kipas nggak apa-apa. Ini. Kemudian yang kedua, jangan mencampurkan pemutih pakaian dengan bahan lain, dengan bahan pembersih lain. Yang padahal nih, mereka ini sejenis, cara kerjanya sama. Kemudian dengan gayanya kita merasa seperti ahli kimia, mencampurkannya, campur ini, ya padahal cara kerjanya sama aja. Menggunakan satu macam dengan dua macam sama aja. Ya, malah ada efek negatif yang ditimbulkan kalau kita sembarang mencampurkan bahan kimia, yaitu timbulnya gas klorin atau gas kloramin yang sangat beracun, bukan hanya buat manusia tetapi juga buat ternak. Oke bosku, jadi itulah rahasia di kandang bakal peternak yang memang video ini udah lama sekali ya, nggak pernah saya ulang-ulang, termasuk ini video penyemprotan kandang ini yang paling jarang saya. Karena apa? Ribet bos, kita ngambil scene videonya itu repot ya kan, harus mindah-mindah kamera apa segala macam. Jadi saya paling males buat videonya sebenarnya kalau video penyemprotan, tapi nggak apa-apa demi sampean, supaya kandang sampean benar-benar bebas dari penyakit. Dan ini real bos ya, ini real kandang bakal peternak dalam kurun waktu 1 tahun dengan populasi kurang lebih 400-an ekor. Dalam kurun waktu setahun ini sampai di akhir kemarin kita jual ayam ya, kurang lebih sekitar 100-an lebih ya kemarin. Alhamdulillah sih. Penyebab kematiannya itu karena keteledoran saya ya, ayam saya terserang koksi, berak darah. Artinya ada 14 korban yang tewas. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pembelajaran, karena kalau kita nggak membuat kesalahan kita nggak belajar. Tapi buat sampean nggak perlu buat kesalahan dulu untuk belajar, tetapi belajar dari kesalahan orang lain itu adalah proses belajar sampean. Oke bosku, jadi cukup saya yang membuat kesalahan, sampean jangan. Jadi kiranya itu saja video dari bakal peternak kali ini bos. Semoga membawa manfaat dan bisa sampean terapkan di kandang sampean. Dan saya jamin kalau sampean menggunakan takaran dan komposisi yang terukur, kemudian kandang sampean punya ventilasi ya, melakukan pembilasan, penyemprotan ulang ya, penyemprotan kedua setelah 5-10 menit, dan tidak merasa pintar dengan melakukan pencampuran bahan kimia, insya Allah kandang sampean aman-aman saja. Angka kematian sampean akan turun dengan drastis. Nggak percaya, coba aja. Pokoknya saya jamin. Yang penting rutin. Nah ini kan tensi hujan nih agak tinggi nih. Biasanya kalau dalam 1 minggu itu lebih banyak hujannya daripada panasnya. Saya biasanya melakukan penyemprotan 2 kali dalam seminggu bos. Tapi kalau umpamanya normal-normal aja, biasanya saya sekali aja. Syukur untuk membunuh bakteri atau virus yang ada aja ya. Terus untuk next video kita akan bahas tentang botol-botol yang kita gantung-gantung ini apa dan fungsinya apa. Simak video bakal peternak yang akan datang. Itu saja dulu video dari bakal peternak kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.